Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Adi Nugroho, NIM 102222059, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya pada matkul metode studi Islam, saya akan menjelaskan menakar pendekatan teologis normatif dalam memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia. Dewasa ini langsung aja, dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, melainkan secara konseptual menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Namun apa yang terjadi di lapangan sangatlah jauh berbeda dengan harapan dan idealitas yang datang dari agama itu sendiri. Islam sebagai agama yang berisi tentang wahyu Tuhan masih banyak dipahami oleh kebanyakan orang sebagai ajaran yang bersifat normatif teologis, sehingga mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang final, ajak, dan taken for granted. Pendekatan normatif teologis, sebuah alternatif. Pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal formal. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal, haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Secara harfiah, pendekatan normatif teologis dalam memahami agama Islam dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka Islam ketuhanan. Memahami agama Islam dapat diartikan sebagai memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, asumsi dasar terhadap Islam. Dalam kaitannya dengan pendekatan normatif dalam studi Islam, menjadi penting ketengahkan di sini mengenai asumsi dasar tentang Islam itu sendiri. Bila didekati dengan pendekatan normatif teologis, adapun asumsi dasar tersebut sebagai satu, Islam sebagai wahyu. Sebagai wahyu, Islam dapat didefinisikan secara sederhana wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai doktrin adalah Islam yang berisi tentang ajaran-ajaran yang mampu membawa manusia pada keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia akhir batin selama berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam. Superman Syukur, yang ditulis Superman Syukur ya. Yang ketiga, Islam sebagai way of life. Dalam perkembangannya, kata tersebut memiliki arti pandangan hidup. Islam sebagai way of life sangatlah detail dan komprehensif. Yang terusnya, ketiga, aplikasi pendekatan normatif teologis dalam studi Islam. Islam sebagai agama berisi tentang ajaran-ajaran, norma, dan dogma tentunya dapat juga dipahami dengan pendekatan normatif. Adapun sebagai domain, wilayah, dan tema dalam studi Islam melalui pendekatan normatif, ya ini ada dua domainan yang penting, yaitu pertama, wilayah teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan yang otentik. Kedua, pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam.
Terus yang ini yang keempat, aspek kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif. Sebagai sebuah paradigma atau cara pandang, pendekatan normatif memiliki sisi kelebihan dan pastinya mempunyai kelemahan. Islam kelebihan dalam yang pertama yaitu kelebihan dalam mengkaji Islam yaitu satu, loyalitas beragama, dua, bersifat dogmatis. Nah, di samping itu benar memiliki kekurangan. Ya, satu, bersifat eksklusif dalam beragama. Yang kedua, bersifat dogmatis. Yang ketiga, tersebar klaim kebenaran dalam beragama. Empat, mudah tergelincir dalam pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan. Terus ini yang lanjut, implikasi pendekatan normatif dalam studi Islam. Pendekatan normatif ini akan beri implikasi dan memiliki pola pemikiran dan pemahaman keagamaan Islam yang bersifat absolut. Pola pemikiran keislaman modern ini selalu memandang bahwa ajaran agama seluruh bersifat taufiq. Terus pendekatan normatif selanjutnya yaitu teologis ke pendekatan multidimensional sebuah kesadaran. Baru keberagaman manusia di era pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia yang menjamu keberagamannya dan kerjasama antara kedua jenis pendekatan agama, yakni pendekatan agama yang bersifat teologis normatif dan pendekatan agama yang bersifat historis empiris sangatlah diperlukan. Kehadiran teks-teks yang ditulis oleh intelektual ulama kenamaan di bidang tertentu dalam Islam juga tak kalah pentingnya, terutama ketika ditemukan justifikasi dari kedua teks suci tersebut terhadap sebuah ritual. Itulah sedikit penjelasan tentang manakah pendekatan teologis normatif dalam memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.